Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Lailatus Soimah, mahasiswa BPK Prajabatan Gelombang 2, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik guna memenuhi UAS perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Kampanye praktik baik yang saya lakukan adalah penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Kodok 1. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development yang saya lakukan adalah pemberian bimbingan atau bantuan tahap demi tahap kepada peserta didik dalam memecahkan masalah sampai ia mampu memecahkan masalahnya sendiri. Pemberian scaffolding dilakukan secara bertahap dan akan dikurangi seiring dengan meningkatnya pengetahuan peserta didik. Dalam menerapkan scaffolding, guru perlu mengetahui tingkat ZPD peserta didik. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan Zone of Proximal Development atau yang biasa kita sebut dengan ZPD? ZPD adalah jarak antara level perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan level potensial perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bantuan orang dewasa atau dengan kerjasama dengan teman sebaya yang lebih mampu. Berikut merupakan gambaran dari ZPD atau Zone of Proximal Development, di mana ZPD ini berada di antara hal yang di luar kemampuan dan hal yang dapat dikerjakan murid. Artinya, ZPD itu berada di antara keduanya, di mana seorang anak bisa melakukan atau memecahkan suatu permasalahan dengan bimbingan atau bantuan dari seseorang yang lebih mampu atau lebih ahli. Ada 4 metode scaffolding. Yang pertama yaitu motivasi, yaitu dengan memberikan dorongan. Yang kedua, modeling atau dengan pemberian contoh. Yang ketiga, reminder atau mengingatkan kembali. Dan yang terakhir yaitu checking atau memastikan. Penerapan scaffolding memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan scaffolding. Kelebihannya yaitu menumbuhkan keingintahuan siswa pada sesuatu yang akan datang, sehingga dapat memotivasi siswa agar antusias dalam pembelajaran. Yang kedua, dapat memberikan motivasi kepada siswa dalam belajar. Yang ketiga, dapat mengembangkan bakat siswa sejak awal. Dan yang terakhir yaitu minimalisir tingkat frustasi peserta didik. Sedangkan kekurangan scaffolding adalah penerapan scaffolding akan membuat guru kesulitan dalam mengembangkan rancangan scaffolding serta ZPD setiap siswa. Kemudian yang kedua, siswa menjadi kurang percaya diri apabila bantuan dari pendidik berkurang. Dan yang terakhir yaitu banyak waktu yang terhabiskan karena guru harus mempelajari setiap ZPD peserta didik. Penerapan metode scaffolding pada Zone of Proximal Development saya lakukan terhadap peserta didik kelas 4 SD Negeri Kodok 1 dengan jumlah peserta didik sebanyak 17 anak. 17 peserta didik tersebut terdiri atas 8 peserta didik laki-laki dan 9 peserta didik perempuan. Peserta didik di kelas ini memiliki karakteristik dan latar belakang sosiokultural yang berbeda-beda. Perbedaan itu juga terlihat dari kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Sebagian besar peserta didik memiliki karakteristik yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Namun, masih ada beberapa peserta didik yang lambat dalam memahami materi dan bahkan merasa kesulitan dalam memahami materi. Selain itu, ada pula peserta didik yang belum lancar membaca. Penerapan scaffolding yang saya lakukan di kelas 4 ini menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Sintaks dari model Problem Based Learning yaitu yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Langkah yang kedua yaitu pengorganisasian peserta didik untuk belajar. Langkah yang ketiga
yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Langkah yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan langkah yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Aktivitas pembelajaran scaffolding yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menjelaskan materi pembelajaran. Yang kedua, guru mengelompokkan peserta didik menurut level kognitif atau ZPD-nya. Hal ini bertujuan untuk mendorong siswa bekerja dan belajar menyelesaikan penugasan secara berkelompok agar terjadi diskusi antar siswa. Yang ketiga, yaitu memberikan tugas belajar yang berkaitan dengan mata pelajaran matematika, materi, jaring-jaring kubus, dan PAL. Yang keempat, guru memberi bantuan berupa arahan, bimbingan, motivasi, pemberian contoh, kata kunci, atau hal lain yang dapat memancing siswa ke arah kemandirian belajar. Yang terakhir, guru juga mengarahkan siswa yang memiliki level kognitif atau ZPD tinggi untuk membantu siswa yang memiliki level kognitif atau ZPD rendah. Berikut langkah-langkah implementasi scaffolding yang saya lakukan.